Halo semuanya, balik lagi di Eza Motor Channel. Dan di depan saya ini udah ada sesuatu yang spesial. Ya, ini dia CBR 250RR. Dan spesialnya lagi, motor ini sedang mencari owner barunya yang ada di Pekanbaru khususnya. Dan juga motor ini juga mendapatkan harga spesial teman-teman. Harganya nanti kita spill dan kontak personnya kita spill, dan spesifikasinya juga nanti kita bedah semuanya di review kali ini. Oke, simak terus videonya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ya, ini dia motornya, dan kita dapat pinjaman unit, dan kebetulan unitnya juga lagi dijual. Terima kasih tuh Bro Kevin, dan juga semoga motornya terjual cepat. Ini motornya sendiri dia CBR 250RR. Dia buka harga di 62 juta, tapi ini memang tahunnya tahun muda. Ini tahun 2022 bulan Agustus, dan kilometer aja masih sekitar 3000 teman-teman. Dan untuk tipenya saya kasih tahu, ini tipe yang standar ya, tipe biasa. Ini yang non quick shift dan non ABS. Dia sendiri ada beberapa tipe, yang standar, yang quick shift, dan yang quick shift ABS SP. Itulah quick shift itulah. Terus juga motor ini juga warnanya hitam doff. Jadi memang kalau doff ini agak-agak rawan sih. Cuma nggak apa-apa, kita bahas dulu speknya. Ini dia pakai mesin 250 cc 2 silinder. Tidak seperti ZX25R yang menggunakan 250 cc 4 silinder. Tapi tenang, walaupun silindernya lebih sedikit, dia tetap mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki mesin 4 silinder. Itu adalah karakter torsinya. Kita bahas dulu tenaganya. Dia tenaganya ada di 41 horsepower, dan torsinya ada di 21. Karena malah kita lihat. Kita bahas dulu mesinnya. Ini mesinnya dia pakai 250 cc 2 silinder, tenaganya dia di 41 horsepower, dan dia dapat di RPM 13.000. Dan torsinya sendiri dia ada di sekitar 26 Nm yang ada di 11.000 RPM. Artinya dia nggak perlu RPM yang terlalu tinggi untuk mencapai tenaga maksimalnya. Dan itulah keunggulan dari 2 silinder, nggak perlu yang kepik atau high revving buat mendapatkan tenaga yang besarnya. Dan artinya motor ini lebih cocok dipakai di kota, lebih ideal, dan juga harusnya lebih irit ketimbang 4 silinder. Tapi ya itu ya ini sih harus kita tes lebih jangka panjang ya, untuk mengecek hemat BBM terus juga dan lain-lain. Cuma untuk motor seperti ini dia nggak cuma di kota harus nyamainnya, dia harusnya juga bisa diajak ke sirkuit. Makanya itu posisi ridingnya dia cukup rendah, dan desainnya ini sporty abis teman-teman. Lihat tuh, angkanya merah, bodinya dia cukup. Nah, untuk pengereman ini dia pakai ini ya, Nissin dia pakai 2 piston. Ini masih standar, belum dirubah. Dan juga ini untuk tipe yang non ABS. Jadi ini ya sistemnya nggak ada ABS-nya. Dan juga nih suspensinya dia pakai Showa. Dia bisa di set preloadnya. Ini suspensinya sendiri dia modelnya teleskopik. Dan juga kalau kata teman-teman yang ada di media lain, katanya suspensi depannya ini cenderung lebih empuk daripada settingnya suspensi belakangnya. Walaupun yang belakang juga ada preloadnya, bisa disetting teman-teman. Nah, untuk ban tentunya yang ini udah diganti. Dia pakai Diablo Rosso. Artinya dia standarnya itu kalau nggak salah 210. Ya, 210 ya? Enggak, 110. Dan untuk ini Pirelli tentunya ya. Dan kalau standarnya itu kalau nggak salah apa ya? Kemarin itu 110 juga? Enggak, merek ban standarnya. Oh, IRC. Iya, IRC yang sama yang dipakai di 250 yang quick shift itu sama tuh.
Dan ini artinya sudah mendapat grip yang lebih baik karena dia Pirelli, dan ini harga apanya saya kurang tahu. Biar nanti ownernya aja. Nanti nego-negonya sama ownernya aja, dan ada beberapa yang free. Coba kita ke belakang, ini udah ada yang diganti seperti dari knalpot ya, dia pakai KEA Speed. Ini berapa nih? Apanya? Knalpotnya ini apa nih? Knalpot KEA Speed kan? Iya, KEA Speed. Ini ownernya aja nih yang ngasih tahu nanti ya, kalau misalnya buat lebih lengkapnya. Ya udah pakai yang panjang modelnya, apa namanya? Long. Long ya. Headernya long ya. Headernya blue. Ya, dia udah juga pakai warna ala-ala biru. Dan tentunya untuk modelan CBR ini jok belakangnya ya kecil karena motor ini lebih orientasi untuk riding, teman-teman. Coba Skip. nih di belakang kita sekarang akan membahas pantatnya atau tailnya, ya bahasa kerennya. Di bagian belakang ada sedikit perubahan yang dilakukan ownernya. Ya, ini ngelepas spakbor, bukan dipotong spakbornya ya. Jadi kalau misalnya nanti dibeli, dipasangkan kembali. Dan ini plat nomornya dirubah jadi dudukannya agak naik, mepet ke lampu stop lampnya. Lampu stop lamp sendiri udah LED, dan juga lampu seinnya ini semuanya menyatu ada di dalam. Dan untuk ban belakang dia ukurannya sudah agak tidak berubah. Dia pakai ukuran 140, 70, dan bannya ini 17. Sama kok pakai ini dia nih. Ini ban standar ternyata masih. Dia pakai IRC, dan yang dirubah tadi cuma depan doang. Ini IRC bawaan standarnya, teman-teman. Dan ini kalau di belakang sini kas motor gigi ini bisa disetel buat kekencangan rantainya sebagaimana, dan bisa diatur nih pakai ini. Oh ya, sama kalau beli motor ini dia ada beberapa yang gratis. Salah satunya nih, pedoknya dapat juga kan? Nih pedoknya dia warnanya merah, dan ya ciri khas ini Honda. Ini ada tulisannya Honda. Masuk ke bagian sini, ini ternyata dia sudah pakai quick shift, belum pakai quick shifter karena ini tipe standar. Jadi kalau misalnya mau ganti gigi di kecepatan atas ini perlu yang namanya pencet-pencet kopling, teman-teman. Nih ya, dan juga di bagian bawah ini ada yang dilepas, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dipasangkan kembali. Oke lah, untuk segitu dulu ya, kayak misalnya tampilannya juga. Kita akan bahas fitur-fiturnya, teman-teman. Oke, kita bahas kuncinya dulu. Nih dia, kuncinya masih kayak gini nih. Udah lumayan premium, nggak kayak Scoopy yang ada remote titip. Enggak, ini udah feel-nya tuh hefty, dan juga berasa lumayan tebel. Sekarang kita colokin, kita onin, dan kita starter motornya. Ya, knalpotnya udah diganti, tapi kita matiin aja karena berisik dan mengganggu tetangga sekitar. Nah, ini dia motornya sendiri, dia layarnya dia sudah mendapatkan layar speedometer digital. Tapi ini cuma negatif aja. Dia bisa diatur dari sini. Dia informasinya ada trip A, trip B, terus juga kilometer per liter, average, terus juga sisa untuk jarak, kemudian balik lagi. Dan ada untuk settingan jamnya. Dan juga motor ini terdapat 3 settingan drive mode. Pertama Sport, Sport Plus, dan juga Comfort. Itu berguna kalau misalkan teman-teman lagi jalan santai, hanya perlu tenaga kecil pakai Comfort. Kalau misalnya mau normal itu ada di Sport, dan juga kalau misalnya mau narik, mau di sirkuit itu bisa pakai Sport Plus. Dan untuk top speed motor ini sendiri ada di sekitar 170 atau 190 km per jam, dan itu masih ada limiter dari Hondanya belum dilepas. Kalau misalnya dilepas itu potensinya lebih gila lagi, pastinya mepet 200 atau 200 lebih sedikit. Dan untuk menurut saya ya, kalau misalnya panel kayak gini ketimbang ZX25 ini agak ketinggalan, karena di ZX25 sendiri panelnya dia sudah pakai TFT, jadi sudah berwarna, dan juga mungkin informasinya juga lebih lengkap daripada motor ini. Tapi nggak apa-apa karena harganya lumayan bedanya. Dan di stangnya ini pakai model under yoke kayak gini, jadi kita jadi lebih rendah ke bawah, dan jadi bawanya nunduk gitu kayak motor GP ya. Terus juga ada perubahan di bagian ininya, gripnya dia pakai apa ini? Domino. Ya itu hanya aksesoris dan bisa diganti lagi. Dan di sini udah pakai sistem throttle by wire, terus juga tentunya sudah ada engine cut off, terus juga ini di atas ini ada untuk preload buat ngatur si suspensi depan. Dan suspensinya belakang sendiri juga bisa diatur lewat preload di belakang. Terus juga dia ada lap checkernya di sini, ada lampu pas tentunya, lampu dim, terus juga
ada untuk pengatur mode berkendara yang ada di jempol kiri sini, serta klaksonnya dia kayak gini lah. Bisa ya, itu masalah selera. Dan juga untuk lampu-lampu sen juga semua sudah LED. Ini juga sudah auto headlight on. Tapi ada sedikit perubahan ya di bagian spion ini ya. Ini berubah kan? Ini berubah. Ini udah nggak pakai standar lagi, jadi dia modelnya lebih manis tapi tetap fungsional, bisa ngelihat ke belakang dan tidak melanggar aturan. Dan untuk model windshield depannya nih kayak gini, saya nggak bisa ngerasain sih soalnya motornya kan nggak saya kendarain lah. Halo teman-teman, saya Kevin. Saya selaku owner dari CBR 250RR ini. Saya akan menjelaskan sedikit modifikasi yang ada di motor ini. Yang pertama, ini ada spion sirkuit, spion racing, mereknya Nonem, dan untuk windshieldnya juga Nonem. Dia modelnya model sembung, dan untuk bagian bawah dia menggunakan ban depannya Pirelli Rosso Corsa 2. Ukurannya seperti yang standar ya teman-teman, 110/70. Dan untuk hand gripnya kita sudah mengganti menggunakan domino. Ya ini maaf kalau sudah bekas. Terus untuk pelindung mesinnya kita menggunakan frame slider dari WR3. Menggunakan ini ya, frame slider untuk amit-amit kalau jatuh kita bisa mesinnya masih bisa aman lah. Terus untuk di bagian knalpot kita menggunakan headernya menggunakan Vilan, terus silencernya menggunakan Kia Speed yang panjangnya 25 cm. Terus ke bagian belakang, ban kita masih standar menggunakan produk IRC. Dan untuk modifikasi plat nomor, kita menggunakan frame plate dari WR3. Segitu aja teman-teman. Dadah. Simpulannya apa? Kesimpulannya ini motor sport yang cocok banget buat pemula atau nggak mau ribet-ribet, atau ya pertama kali megang, atau juga mau yang upgrade dari 150 ke 250. Dan juga cocok banget buat yang mau motor kenceng tapi cocok juga buat daily. Dan juga kalau misalnya teman-teman habis lolos UTBK, bikin bangga mama papa, minta beli ini aja, cuma 62 juta nego, dan ada beberapa barang gratisnya juga, serta kilometernya baru 3.000-an teman-teman. Oke, untuk kontak lebih langsung aja di bawah sini bersama Bro Kevin. Dan juga terima kasih untuk Bro Kevin udah minjemin motornya buat di-review. Dan maaf kalau misalnya saya masih kurang banyak, karena saya bukan reviewer motor pada umumnya ya. Saya biasanya nge-review mobil. Maaf banget nih kalau misalnya kurang banyak. Nanti kalau misalnya kurang banyak infonya, langsung tanya sama ownernya. Oke, makasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa motornya dibeli ya. Oke, see you at next video. Dan kita bertemu di mobil selanjutnya. Dadah.